Saya waktu pas lagi sholat, biasa tuh kan Isya bang. Pas Isya itu bang, itu pas saya sholat bang, itu ada kelabang bang, muterin aja saya bang. Kelabang muterin? Kelabang muterin saya, ada kelabang. Muterin? Muterin saja bang. Nggak ngerti saya maksudnya apa gitu. Muter terus begini saya. Tapi kan saya takut bang namanya kelabang. Itu kan saya jalan di situ bang, itu kan saya lihat nih bang. Itu posisi sekitar jam sebelum saya pulang, itu jam 10-an itu. Saya lihat ada orang bang. Di taman tadi? Di taman itu, jadi orang itu ngeliatin cuma ke atas tuh. Ke atas pohon. Orang bener? Orang bener. Ngeliat ke atas pohon? Nggak tahu itu orang bener atau nggak, sama kan nggak mungkin taman. Itu kan juga bukan public area, cuman hiasan doang gitu bang. Lihat ke kanan gitu kan, dia ngeliatin ke atas aja. Saya foto, ceklik. Aneh nih, ada orang kok, malam-malam kirim ke grup. Nggak ada sosok siapa-siapa. Hasil fotonya nggak ada? Hasil foto, tapi itu perempuan. Orang itu bang. Tapi nggak ada fotonya? Iya. Nggak ada ininya, nggak ada. Saya foto ini nggak ada, mereka ngapa, foto apaan sih lo katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Dayul. Gue ucapin buat teman-teman Lembeng Sunyi, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi gue ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah tonton dan pantengin channel kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman nih yang baru mampir dan baru menonton, jangan lupa subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang di kemudian hari. Buat teman-teman yang ingin kisah dan ceritanya dibawakan di sini, seperti biasa kalian boleh DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bernama Bang Fauzi. Beliau akan membagikan pengalaman-pengalaman horornya. Sebelum beliau memulai ceritanya, seperti biasa nih, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Fauzi. Waalaikumsalam bang. Ini memang harus kayak gini kita nih ya, ketemu nih ya. Iya. Di luar kita nggak pernah silaturahmi, silaturahminya selalu di di konten gitu ya. Iya, Dilalahnya lewat. Iya, lewat konten horornya. Iya. Ini kejutan apa lagi nih yang Bang Fauzi mau ceritain? Saya jadi penasaran nih. Jadi ini sebenarnya kisah pribadi bang ya maksudnya. Kisah pribadi waktu itu memang saya ngalamin teror waktu itu bang. Teror. Waktu itu saya masih kerja di bandara. Di bandara, salah satu maskapai. Jadi waktu itu memang urusan sebenarnya lebih pada urusan jual beli tanah bang. Rumah, udah bentuk rumah kan. Apa namanya? Mungkin bisnis gitu kali ya? Bisa dibilang sih begitu bang. Soalnya waktu itu memang kan teman saya nawarin rumah. Ternyata rumah itu tuh boleh dibilang tuh ada masalah bang. Ada sengketa di situ, di luar saya ya. Tanpa setahuan sih, iya. Ternyata ini ada masalah nih. Ini ceritanya rumah ini pengen apa nih? Emang Bang Fauzi mau beli atau emang Bang Fauzi pengen usahain untuk menjual nggak sih? Teman saya waktu nawarin saya langsung bang. Oh, ada kawan nawarin? Iya, kawan saya nawarin langsung. Iya. Ternyata di belakang itu ada cerita. Akhirnya saya kena dampaknya juga saat itu. Ini ceritanya ini saya nggak tahu nih. Ini cerita horor apa cerita apa maksudnya? Horor bang. Ini horor. Horor Aja, horor banget. Horor ya tengah-tengah aja lah bang. Iya. Tapi menarik nih. Iya. Teman juga menyimak dari awal ya Bang Fauzi. Iya. Biar lebih dapat feel-nya. Iya, feel-nya karena waktu itu yang kena teror bukan saya aja. Oh, ada lagi yang ada. Bang Fauzi? Cuman ya ini keluarga atau? Bukan, itu dari buat bilang tuh tetangga ya kampung yang punya teman kawan saya ini punya rumah. Oh, jadi ada teror juga yang dialami oleh kawan Bang Fauzi ini yang nawarin rumah ini. Iya. Termasuk tetangganya juga. Tetangga-tetangganya kawannya Bang Fauzi. Iya. Tambah ini. Iya. Tambah seru kalau. Iya. Penasaran juga nih. Banyak horornya. Tapi ini dulu kelarin dulu nih. Iya. Penasaran saya nih. Iya. Oke, nih buat teman-teman Lembeng Sunyi.
biar lebih mantap lagi dengerin ceritanya Bang Posi. Seperti biasa, cari tempat duduk terbaik. Jangan lupa kopi panasnya. Langsung aja Bang Posi ya. Ya. Gas. Ya, jadi ini cerita waktu pas saya masih kerja bang di maskapai itu bang ya, di bandara. Jadi sebenarnya ini awal mulanya begini bang. Dulu kan saya punya teman bang. Di bandara juga Mas? Maksudnya di bandara, bukan teman satu kantor sebenarnya. Jadi dia vendor bang. Ya. Saya kan di IT bang ya, IT infrastruktur lah dibilangnya. Jadi kan kalau setiap beberapa tahun itu ada pembaruan. Itu pembaruan kabel permajaan sebutannya bang ya. Perawatan. Nah waktu itu memang saya dikasih tanggung jawab buat ngurus lah masalah perizinannya. Wewenang khusus lah ya. Wewenang khusus dari kantor untuk perizinannya. Karena kan kita di bandara, ya kan harus ada izin otoritas, termasuk teknisnya apa semua. Hampir setiap malam tuh bang, karena pekerjaan malam. Nggak mungkin kalau siang. Nggak mungkin siang karena kan harus operasional tuh berhenti, gitu biar nggak ganggu ya operasional bandara itu. Jadi karena hampir setiap malam saya temenin, deket lah saya sama beberapa, ada 3 orang itu bang, 3 orang vendor itu, 3 orang vendor. Nah setelah selesai project itu kan, setelah project itu ada sekitar hampir sebulan saat itu, sebulan nggak putus sampai di situ aja bang, gitu. Jadi saya sering diundang ngopi. Berlanjut. Kebetulan memang jadi apa? Jadi kawan vendor, jadi kawan beneran ya? Iya, jadi kawan beneran gitu. Nah, kebetulan memang rumahnya juga nggak terlalu jauh, salah satunya bang. Dari rumah paling ya sekitar 15 menit lah, 10 sampai 15 menit lah bang, dekat, ya dekat. Hampir setiap malam, ya kan. Sampai sempat ada pembicaraan sama teman sama kawan saya ini, gitu kan. Aduh pengen nih, maksudnya beli rumah gitu. Saat itu saya bilang, sempat saya bilang sama teman saya ini kan, saya pengen beli rumah nih, cuman tapi nggak tahu nih di mana gitu kan. Soalnya uangnya juga sebenarnya juga belum kekumpul gitu bang saat itu kan, belum terlalu kekumpul saat itu kan. Saya juga kan belum terlalu lama kerja, beberapa tahun. Oh yaudah deh nanti kata kawan saya ini kan, yaudah nanti kalau misalkan ada nanti saya kabarin bang. Oh yaudah, udah saya. Nah setelah beberapa waktu bang, kan udah nggak ada pekerjaan dia bang saat itu kan. Di kontak-kontak kan masih, kadang hampir setiap hari kalau saya pulang kerja ya kan, saya mampir situ karena ngopi bareng. Nah waktu itu ditelepon bang, waktu saya masih di kantor kan, telepon bang ini ada jadi gitu mau beli rumah, dia bilang. Ya jadi sih emang ada, saya bilang ada nih bang, dia bilang ada nih. Lo kebetulan punya kawan saya mau jual rumah gitu kan. Saya juga udah cerita nih ke kawan saya ini, dibilang kan oh iya boleh deh itu loh, kalau misalkan mau nanti diatur aja ketemunya. Ya udah akhirnya saya malamnya tuh datang bang. Teman saya tuh bilang, kawan saya tuh bilang, pastikan bang ntar malam datang aja. Oh ya udah, akhirnya pulang kantor itu saya datang bang. Lo waktu kan saya agak lembur bang, malam sekitar jam 10 itu saya datang ke rumahnya. Saya mampir sebelum saya pulang ke rumah, cerita lah dia di situ. Jadi begini, dibilang bang ini ada kawan ini mau jual rumah gitu. Loh di daerah mana saya tanya. Di daerah ini bang, daerah Bogor. Daerah Bogor. Posisi tinggal di Tangerang. Lumayan lah palingnya sekitar perjalanan sejam setengah lah bang. Oh gitu ya, emang maksudnya saya tanya juga begitu, ini kawan apa nih bang? Tetangga dibilang. Tetangga kan, karena rumah orang tuanya itu di daerah Tangerang Selatan bang. Oh gitu. Ya saya mungkin nggak sebutin ya bang ya. Iya, daerah Tangerang Selatan, daerah Tangerang, ya satu kota lah, nggak terlalu jauh juga. Itu tetangga, pasti kawan tetangga dibilang. Oh yaudah nanti gini aja bang, enaknya nanti sekalian kita ngeliat rumah, sekalian juga nanti ketemu langsung lihat rumah gitu loh. Gitu. Oh yaudah nanti ya perkenalan. Akhirnya waktu itu ya, setelah beberapa yaudah nanti kita atur bilang kan. Memang waktu itu saya lagi banyak kerjaan juga bang. Gitu. Nah sekitar 2 minggu kalau nggak salah bang, itu 2 minggu kemudian udah tuh ada waktunya kan. Itu waktu itu sebutan itu memang hari Sabtu bang. Hari Sabtu saya berangkat ke rumahnya.
baru atur janji kan. Ya udah kita berangkat tuh ke ini rumah, iya ke sana dulu, ke mana? Ke rumah orang tuanya kawan saya ini dulu. Sekalian dia pulang kan, ketemu. Nggak terlalu jauh juga sih bang, paling nggak paling setengah jam lah bang. Kurang lebih setengah jam dari rumahnya dia. Kendaraan pakai motor. Pakai motor dulu ya, pakai motor. Nah, ke rumah orang tuanya teman saya ini, baru tuh ke rumah kawannya dia. Itu kan pas saya nyampe ke rumah kawannya itu kan Yang punya rumah nih ya. yang punya rumah. Saat itu kan saya lihat tuh ada beberapa orang bang di rumahnya itu. Ada 2 orang tua, satu tuh saya lihat tuh kayaknya tuh kayak apa ya, lebih kayak baju koko gitu bang. Ya pakai ustadz gitulah, Oh, Ustaz. kayak ustadz gitu. Ustaz lah. Anggaplah ustadz lah. Ustaz. Iya, saya anggap ustadz itu. Satu lagi kawannya. Gitu loh. Ngobrol-ngobrol sebentar, kenalin lah saya tuh bang sama kawannya ini. Bang kesini dengan. Ya, pengen ini ya, kawan yang mau beli rumah. Kayaknya dia seneng juga tuh bang. Kayaknya mungkin kawan saya ini sedikit cerita kali bang ya. Sedikit cerita ke kawannya ini. Jadi kawannya ini nih baru pulang bang dari Norwegia. Jadi kerja di Norwegia. Maksudnya TKI atau apa? Oh enggak sih, bukan. Bukan TKI, emang dia lebih ke tenaga ahli juga sih bang ya. Company maksudnya gitu ya. Ya company gitu betul, company. Jadi dia tuh pulang ke Indonesia memang saat itu memang karena ayahnya itu meninggal. Mana? Oh, Ya, ada memang situasi lah ada ya. situasi saat itu ya, ayahnya meninggal sekalian ya kan. Dia urus-urus lah bang, diurus-urus itu daripada memang itu kan memang nggak ada yang pakai juga bang. Gitu tuh rumah. Kosong. Itu kosong aja rumah karena dia punya keluarga kan udah ada masing-masing gitu bang. Dan juga tempatnya juga lumayan agak jauh gitu kan. Sekalian juga dia mau tahu. Cuma saya waktu itu saya bilang sama kawannya, waduh bang, saya nggak bisa janji, saya bilang karena kebetulan uang saya juga kurang gitu, nggak bisa mastiin. Nah, terus kawannya bilang begini, yaudah gampang itu mah, gitu loh, gampang. Aja tuh. Yang penting mau aja dulu. Terus saya tanya status rumahnya bagaimana, masih AJB. Nah, saya tanya kan bang, status rumahnya, dia bilang masih AJB. Dia bilang, oh yaudah, akte jual beli. Nah, akte jual beli, tapi gampang lah katanya. Belum sertifikat lah ya. Belum sertifikat. Nah, saya pikir lagi kan, aduh, kalau misalkan masih AJB berarti nanti ngurus ininya lagi dong. Saya bilang sertifikat, surat-surat. Udah gampang itu mah. Nanti pokoknya yang penting Bang Poji mau aja dulu gitu lah. Lebih dipermudah lah. Lebih dipermudah sama dia. Masalah uang, masalah nggak usah dipikirin. Yang penting mau aja dulu gitu loh. Saya bilang, oh yaudah deh, saya bilang. Sebenarnya udah agak curiga bang pertama kan, kenapa sih kok maksudnya mudah banget gitu. Cuman saya pikir saat itu ya Allah, maksudnya mungkin kasih kemudahan gitu kali bang ya. Atau mungkin lebih gini daripada kosong. Daripada kosong bisa juga ya, kayaknya juga memang rumahnya juga lumayan besar juga dia bang. Cuman bukan besar yang kayak rumah-rumah karena di perkampungan gitu kan, halamannya luas. Ada, kalau rumah-rumah Betawi itu kan kayak gimana sih bang, depan tuh kayak ada balainya ya kan. Enak lah di situ loh, nggak ada pagar, nggak ada pagar, pohon-pohon gitu maksudnya. Udah akhirnya kita berangkat bang. Waktu itu kita berangkat itu pakai mobil bang. Ada sekitar kawan saya, temennya ini yang mau jual rumah, terus ada orang tua, panggilnya sih Pak Haji, sama istrinya, satu lagi yang Ustadz tadi. Kita berangkat lah bang ke Bogor. Nah jadi nyampe lah di Bogor bang saat itu. Ini kurang lebih kita berangkat itu sekitar jam sebelum asar pokoknya bang. Sebelum asar saat itu. Mungkin sekitar jam 2:30 lah bang. 2:30 lah ya. Ya 2:30 kita berangkat, nyampe di Bogor. Nah posisi rumahnya bang, kalau dari jalan utama, sebenarnya jalan utama juga bukan jalan raya yang besar bang. Ya. Kampung lah ya. Ya boleh dibilang lah kampung. Ya. Cuman jalanannya udah bagus. Nah, itu masuk lagi bang ke dalam. Oh lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam lagi, kurang lebih jaraknya itu sekitar 200 meter bang. Lumayan jauh lah, cuman lurus aja tuh, lurus, sampingnya itu udah pemandangan tuh pohon-pohon, kelihatan tuh gunung bang di situ, Bogor ya kan. Masuklah ke dalam, nyampe ke depan rumah itu bang, depan rumah. Pas kita turun, nah ini ada keanehan pertama bang. Yang pertama itu pas kita mau masuk itu, Pak Haji, Bu Hajinya sama Pak Ustadz itu nggak ikut ke dalam bang. Jadi yang masuk itu cuma saya, kawan saya sama
yang punya rumah. Bang Posi, kawan Bang Posi yang di bandara tadi, sama kawannya Bang Posi. Nah, Punya rumah. yang punya rumah, betul. Bilang kenapa kok nggak masuk? Saya tanya gitu kan. Tapi yang lainnya nggak bertanya apa-apa, gitu loh. Nggak, mungkin ya saya nggak tahu nih cerita apa gitu di belakang itu kan bang. Nggak ada yang tanya enggak. Kok nggak masuk Pak Haji? Pak Haji nggak apa-apa nunggu di sini aja, adem gitu. Emang adem saat itu, dan memang saat itu emang mendung, mendung tapi belum hujan. Tapi udah lembab udaranya itu, dingin lah bang. Udah enak, sejuk banget. Udahlah ya udah saya pikir mungkin ya lagi mau nikmatin lah gitu loh suasana. Udah ya kita masuk tuh bang. Masuk nggak pakai, kan biasa gini bang, kalau normalnya bang ya, kalau kita masuk assalamualaikum, kita tutup pagar gitu kan, ini bang nggak, langsung buka aja. Emang nggak digembok saat itu, buka pagarnya, maksudnya pintu pagar langsung dibuka, terus tiba-tiba ada yang buka maksudnya pintu. Jadi rumahnya itu begini bang, pagar, garasi, lumayan luas bang. Itu lumayan luas, itu luas tanahnya itu waktu itu ya bang ya, itu 250 meter tanah, luas tanah sama bangunan misalnya luas tanahnya, kalau bangunannya nggak nyampe, cuman luas tanahnya itu 250 meter, lumayan tuh besar, 250 meter persegi. Cuman tanah itu semua kita masuk, itu kan garasi, kemudian ada kayak kebun-kebun di depannya sama teras baru masuk ke rumah, ya langsung ya rumah kampung, langsung dibuka tuh ada yang saya pikir saat itu dia yang nunggu rumahnya. Yang nungguin rumah. Jadi ada penghuninya mas? Ada penghuninya, betul. Saya pikir ya mungkin dia ini kali yang apa? Perawatnya. Yang perawat yang nungguin sementara gitu kan. Tapi yang anehnya begini bang, itu muka orang nggak seneng bang. Begitu kita datang, gitu kan, dia lihat itu nggak seneng. Pertama yang dia lihat itu kawan yang punya rumah, kawan saya yang punya rumah itu. Oh, maksudnya lebih ke pandangan. Pandangan ini bang, pandangan apa sih kayak gimana ya bang ya? Nggak suka lah, sinis lah, ya panjangan sinis bang saat itu. Itu langsung bang, itu. Langsung pertama lihat bang, aneh nih saya bilang nih, gitu kan. Tapi herannya ini, kawan ini yang punya, kan seharusnya kan karena dia yang punya rumah, gitu kan. Kalau memang dia yang punya rumah seharusnya kan satu, yang nungguin harus sopan gitu loh. Bener, karena yang punya rumah datang. Nah yang punya rumah datang, ini enggak bang. Dan yang kedua, kawan saya ini yang punya rumahnya ini, dia langsung berusaha untuk memalingkan pandangan itu bang. Oh jadi nggak mau, apa bahasa katanya, eye contact? Nggak mau eye contact, nggak mau. Saat itu dia nggak mau eye contact. Begini aja sebenarnya. Tapi kan saya berusaha untuk seolah nggak terjadi apa-apa bang. Positif. Ya positif aja saya kan. Udah akhirnya kita masuk tuh bang. Masuk. Nah, akhirnya cuman saya aja bang saat itu yang mengucapkan salam. Yang lainnya enggak. Gitu. Dijawab sama dia. Waalaikumsalam. Dan cuman saya yang nyalamin, yang lainnya enggak. Mungkin Bang Pos ini mungkin ada cerita di balik situ, mungkin sini Bang Pos yang nggak tahu lah ya maksudnya. Ya, mungkin belum dikasih tahu saat itu, gitu, belum dikasih tahu. Udah, dia nggak mau, yang lainnya nggak mau salam, cuman saya aja yang salam saat itu kan. Masuklah bang. Nah, keanehan lagi bang, kan di luar dingin bang ya. Atapnya tinggi. Rumah itu lumayan, atapnya agak tinggi juga. Plafonnya agak tinggi. Plafon. Begitu saya masuk bang, itu hawanya bang. Nah ini sebenarnya apa ya? Ya boleh percaya boleh enggak nih bang. Ini hawanya panas bang. Lebih atau sumpek. Sumbeng ya bang. Sumbeng ya. Ya istilahnya bang. Kayaknya kalau misalkan kita di dalam tuh meringsang gitu bang. Iya gitu bang. Begitu bang. Itu loh. Dan langsung kenapa ini saya bilang? Deg-degan bang. Cemas maksudnya. Ya lebih ke, enggak sih kalau cemas, cuma kayak kenapa nih ya saya bilang. Saya sendiri bingung gitu loh. Nah kita masuk bang, ya saya lihat pertama nih bang, langsung ruangan ngeplong. Maksudnya di ruang tengahnya maksudnya? Ruang tengahnya. Lebih keadaannya lebih kosong melompong gitu. Lebih kosong melompong saat itu. Ada yang pertama saya lihat itu ada ruangan pertama sebelah kiri begitu saya masuk. Jadi begitu masuk ngeplong begitu kan bang, ada ruangan. Jadi kayak ada ruangan 1, 2, sama sebelah kanan kamar mandi, sebelah sananya dapur, sebelah sisi kanan nih. Tapi ngeplong bang. Itu loh. Kelihatan ya pintu kamar mandi itu. Kelihatan. Itu kelihatan semua. Kelihatan, nggak ada kayak sekat-sekat, nggak ada. Dari tengahnya udah kelihatan nih. Udah kelihatan, semuanya udah kelihatan. Begitu saya masuk ke dalam,
Karena saya lihat ada ruangan sebelah kiri, ruangan pertama bang. Tapi pintunya itu kebuka bang. Kebukanya tapi nggak terlalu lebar. Terkunci ya. Nggak terkunci ya. Pas begitu saya masuk, saya lihat bang tuh ada kayak nenek-nenek bang. Nenek-nenek, sosok udah tua lah. Maksudnya ini nenek ini real apa sih? Real Oh, nenek-nenek. nyata maksudnya. Nyata, betul. Lagi situ Tiduran aja. tempat tidur maksudnya. Tempat tidur, cuman agak pojok ke sebelah kiri. Kalau dari pintu, saya lihat begitu. Langsung dia bilang, oh itu ibu saya. Pertama bertanya, Enggak, dia langsung jawab. oh itu ibu saya. Ya, dia langsung bilang, itu ibu saya sakit stroke, dia bilang. Gitu, itu ibu saya stroke. Oh, cuman di ruangan itu nggak ada lagi bang isinya, nggak ada mungkin karena sedikit kali bang kebuka ya, gitu loh. Dan saya lihat tuh dari ini ada pojokan, di pojok itu ada kayak tempat MCK gitu bang. Cuman nggak ada pintunya, nggak ada. Jadi lebih pada tembok pendek. Mungkin di sini ada WC, ada mungkin ini bang ya tempat untuk buang kamar mandi atau apa. Cuman memang nggak ada pintunya saat itu, ngeplong aja bang. Cuma sisanya saya nggak ngelihat, langsung ditutup sama dia tuh. Yang nungguin rumah itu tutup. Yang satu lagi kamar, sebelahnya persis kamar itu cuman ketutup. Saya lihat ketutup. Nah saya pikir begini, biasanya kalau kita mau ngecek rumah itu orang kan ngasih tahu gitu loh, cara menyeluruh nih apa. nah betul ini enggak bang, ini ketutup, dia nggak ngomong apa-apa, cuman yang tadi aja nanti ibu saya sakit ya kan, stroke, dia bilang udah langsung dia tutup cekrek ya kan. Teman saya langsung bang kita ke belakang aja. Langsung lihat belakang, dia bilang, wah nggak lihat kamar mandi, nggak lihat apa, enggak, langsung aja ke belakang. Ditinggal aja tuh yang nungguin. Mukanya makin kelihatan ini bang, makin nggak suka. Tapi bedanya sekarang dia ngeliatin saya. Lebih ngeliatin saya. Ini pandangan sinisnya apa lebih pandangan sinis juga. Waduh ya udahlah, saya bilang, saya coba hiraukan, saya pikir kan ya itu mungkin dia lagi nungguin untuk apa kan. Yang penting kan saya lebih ngeliat ke kawan saya ini kan ya, kalaupun memang itu bukan rumahnya nggak mungkin juga dia langsung masuk begitu ya kan, logikanya gitu. Begitu masuk ke belakang luas bang, ada pohon pisang, pohon rambutan ada, itu ada pohon sawo juga. Udah gitu juga di pojok gitu. Terus kawan saya nih yang di bandara, dia ngomong begini, enak nih bang Poji katanya, ntar kalau misalkan kita udah jadi beli, kita bisa nih bakar-bakar di sini. Mantep ya kan. Udah gitu udaranya enak, pemandangan juga enak depan gitu kan pemandangan. Itu juga ada gudang, saya lihat di pojokan itu ada gudang terpisah juga gitu di halaman. Udah nggak lama akhirnya si yang punya, yang nungguin begini, ya udah kita masuk, kita obrolin di dalam katanya. Poin aja Langsung to the point bang saat itu. Ini seolah-olah nih yang minggu rumah itu sudah membaca nih atau. Wah betul. Begitu ini tawarin bang, mau minum apa? Dia bilang, nggak ada yang jawab bang, nggak ada yang jawab. Gitu. Nggak ada yang natap, nggak ada sama sekali. Nah, saling bertatapan, apa sih, natap ke si yang nungguin ini. Pada cueknya. Lebih kepada cuek, dan itu menurut saya aneh gitu loh. Jadi seolah-olah kayak orang itu nggak eksis di situ. Kan. Cuman akhirnya saya yang jawab, ini aja apa sih Kang, karena itu di daerah Bogor, bilang Kang apa-apa dah, apaan aja. Oh gitu, ya udah. Akhirnya dia bikin, ya kan. Kita tungguin, duduk aja tuh. Sila aja kita di tengah-tengah ruangan itu bang. Saya sambil ini banyak amat anehan gitu kan, saya bilang kan. Lama kemudian dia ini tuh keluarin tuh kue-kue kering. Ada tuh dari dapur dia bawa kue kering sama minuman tuh. Karena yang masuk itu cuma saya bertiga doang kan, saya, kawan saya, sama yang satu lagi yang punya rumah. Nah itu masih belum masuk juga di luar. Terus tanya, loh yang lain mana, kok nggak masuk? Kawan saya diem aja, nggak jawab apa-apa. Saya mau jawab, takut salah, saya bilang. Ya udahlah, saya biarin aja. Udah diminum, dibilang kan. Nggak disentuh sama sekali. Gitu loh. Yang mau diobrolin apa? Nah, yang mau jadi begini, begitu loh. Udah duduk nih bang, kita tengah-tengah. Jadi gini bang Poji, langsung kawan saya nih, yang satu nih, yang punya rumah, dia bilang ngomong gini, udah bang Poji gimana? Tertarik? Dia bilang. Gimana? Sebenarnya saya bilang, maksudnya ini rumah, ya lokasi strategis, enak lah bang. Nggak terlalu jauh dari jalan raya, pemandangan juga bagus, luas tanah gitu. Ya udah sekarang gini aja bang, berapa emang sih ininya? Abang maunya berapa? Saya bilang, ini rumah. Oh maksudnya harganya berapa? Saat itu mah murah bang, dikasih bang. Itu waktu itu tuh dia cuma minta itu 200 juta bang. 200 juta dengan luas tanah 250 meter. Bang udah jadi, tinggal di sedikit renovasi bang. Murah banget bang, karena nggak terlalu jauh juga dari kota. Gitu loh. Sayang sebenarnya, murah banget. Mungkin saya pikir karena nggak pakai,
Dan kawan saya bilang gini, udah Bang Poji tenang aja katanya, saya juga udah cerita nih abang nih deket lah begini-begini, dibilang kan, udah tenang aja katanya kalau soal ini mah. Nah nanti bagaimana soal surat-suratnya, udah pokoknya kalau misalkan Bang Poji mau nanti sekalian saya balik nama. Jadi kesannya iya, kalau bisa disegerakan gitu. Kalau bisa segerakan betul. Nah, kalau bisa balik nama dibilang, oh yaudah, yaudah nanti saya pikir-pikir dulu lah sebelah. Terus saya istiqoroh dulu lah gitu, nggak bisa sembarangan saya bilang begitu. Emang saya bilang saya istiqoroh dulu, saya bilang nggak bisa. Walaupun ada sekalipun saya kan nggak bisa ngambil keputusan. Belum lagi kan saya harus ngomong sama orang tua saya, gitu kan. Ya udah, selesai. Terus tiba-tiba kamu siang nungguin begini bang ngomongnya. Duh nanti saya tinggal di mana? Gitu bang. Saya cuma berdua doang sama ibu saya. Gitu. Saya tinggal di mana sih? Di mana sih? Udah sampai di situ yang lain pada diem bang. Waduh, udah Nggak diperduliin. nggak dipeduliin bang, nggak dipeduliin. Terus Omongannya. nggak dipeduliin ngomong aja. Dia langsung ngomong begini, Bang Poji, dibilang kan, Bang Poji ini tinggal di mana? Dibilang. Dialihkan, tinggal di mana? Dibilang. Saya ngomong aja bang, tinggal di mana? Dibilang. Saya ceritain, saya bilang aja. Ya lepas aja nggak ada apa. Oh saya tinggal di sini. Emang kelahiran tahun berapa? Kayak dibilang. Oh, spesifik. Spesifik kelahiran tahun berapa? Oh, udah gitu bang, kelahiran tahun berapa? Dijawab abang. Oh saya jawab. Oh emang bulan apa sih? Dia bilang. Terus saya jawab aja langsung, saya ngomong aja gitu kan. Bulan apa? Cuma tanggal enggak. Cuma gitu aja, kelahiran tahun berapa sama bulan apa. Terus tinggalnya di mana? Gitu kan. Oh gitu. Oh emang kenapa bang? Enggak apa-apa, nanya aja dia bilang. Ini Yang nungguin rumah. Yang nunggu rumah bang. Tapi dia langsung begitu aja bang. Gitu kan. Terus langsung dipotong nih sama kawan saya. Bukan kawan saya yang punya rumah, bukan. Yang temannya lagi. Udah dah, langsung aja deh kita pulang gitu. Sedikit potong, udah langsung aja kita pulang. Mau sih, lo itu nggak diminum dulu, nggak disentuh sama sekali itu minuman. Cuman airnya saya minum bang. Saya minum tuh air. Gitu air waktu itu mah teh doang, teh apa sih, teh tawar bang. Saya bilang apaan aja dah, saya minum karena saya lebih menghormati. Gitu loh, lebih menghormati yang inilah, yang menjamu. Ya lebih kadap aja. Tapi yang lainnya enggak, saya heran. Kok enggak, dan teman saya buru-buru, udah langsung aja. Udah, saya minum lah, udah. Ya biasa kita menghadap kan, bismillah, udah saya minum. Saya taruh, udah, akhirnya pulang lah. Kita keluar tuh dari rumah. Enggak ngomong, enggak pamit, enggak apa, yang lainnya enggak. Langsung jalan aja bang. Cuma saya pamit bang, saya pulang ya, apa tekang. Gitu kan, saya pulang ya, nanti kalau misalkan jadi atau bagaimana nanti nggak tahu dah. Itu kan saya juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri, saya bilang. Oh ya udah. Saya salam aja, yang lain nggak pakai salam bang. Apa namanya? Waktu ini berusaha komunikasi lah ya. Berusaha komunikasi dan berusaha untuk juga berpikir positif aja bang. Gitu, begitu habis keluar, ya keluar ke rumah. Hawa masih panas bang dalam rumah. Kerasa bang, sumbang bang itu rumah. Padahal apa-apa kan lumayan tinggi. Cuaca juga mendukung. Udah gitu tempatnya juga tempat yang sejuk gitu kan. Tapi begitu keluar kan udah keluarlah pagar. Malam udah selesai kata Haji, udah akhirnya kita masuk dah. Perhatiin udah beda tuh udaranya bang, balik lagi sejuk lagi. Oh yaudah kita pulang lah. Nah pas kita mau keluar ke arah jalan raya itu kan lurus bang, di rumah itu bang. Siang nungguin itu bang, dia berdiri di depan pagar bang. Dia cuma ngeliatin tapi dengan tatapan datar aja begini. Sampai kita mau ketemu jangan rumah yang ada 200 meter bang. Saya perhatiin begitu. Saya lihat kan di spion bang. Kan saya duduk di ini bang, saya duduk di apa sih, pinggiran, cuma saya lihat gitu kan. Posisi kan gini bang, di mobil itu teman saya, jadi posisi tengah-tengah sih sebenarnya. Itu tengah-tengah saat itu kan, karena nggak tahu saya lebih ngobrol lagi gitu kan sama Pak Haji itu, karena kan depan Pak Haji sama Bu Haji. Depan kan, Pak Ustadz itu paling belakang. Misalnya tuh kawan saya tuh dua-duanya, karena waktu itu pakai mobil kijang lama bang, kapsul lama gitu. Iya. Saya lihat kan, saya perhatiin di belakang. Langsung Pak Haji bilang, jangan liatin. Jangan liatin, udah biarin deh. Si Pak Hajinya? Pak Haji dia bilang. Jangan diliatin, dia bilang. Tapi dia masih begitu aja. Itu kelihatannya kan horor juga tuh bang. Kapan kosong begitu, datar aja gitu bang, lihat sampai kita keluar. Nah begitu pas keluar jalan raya langsung hujan deras bang. Itu namanya petir, itu nyamber bang. Ya kita kan nggak lama di situ bang, mungkin sekitar setengah jam lah ada. Nggak nyampe setengah jam, kayaknya kelihatan diburu-buru banget.
Sampai kita sempat akhirnya pas sampai di Parung itu kan sempat di Parung nih, karena ada masjid tuh bang. Kita sempat sholat, mampir, habis itu balik, ya kurang lebih nyampe rumahnya teman saya lagi, Tangsel tuh sekitar jam 8 karena kita mampir makan sebentar. Nah begitu sampai bang, ada lagi yang aneh bang. Sampai rumah, itu udah banyak orang kumpul bang. Banyak Di halaman rumah kawan saya. orang-orangnya siapa? Saya waktu itu nggak ngerti. Oh gitu. Banyak mengumpul bang. Ada sekitar 20 orang bang. Banyak banget. Saya bilang ada apa? Begitu turun dari mobil nyampe di parkir. Jadi kan di depan rumahnya tuh halaman lumayan luas bang. Gitu kan. Lumayan luas tuh halamannya. Nyampe lah mobil. Begitu saya turun bang. Wah diserbu bang. Turun. Bang lihat apaan bang? Bang lihat apaan bang di sana? Bang lihat apaan bang di sana? Maksud ini aneh juga ini. Bukan main bang. Saya Bang posisi di sini udah ngerti bang? udah mulai paham. Karena ada yang nyetuk bang. Udah. Lihat apa? Gundur. Lihat apa? Genduru. Buru. Maksudnya di Lihat bang. Di sana. Ada yang nyetuk. Merinding saya bang. Kalau ingat. Ini aneh nih. Oh aneh bang. Kenapa pertanyaan itu yang dilontarkan? Nah itu dia bang. Begitu saya sampai. Apa ini saya bilang. Ini yang tadi Bang Posi bilang, maksudnya para tetangga atau orang kampung. Orang kampung itu. Yang tinggal di yang tempat tinggal kawan Bang Posi. Nah, tempat tinggal kawan ya, bukan yang di Bogor, bukan. Daerah Tangsel ini ya. Kota Tangsel. Udah hah? Apa? Langsung kata yang punya rumah nih, kawan saya ini bilang, udah masuk dulu, masuk. Tar. Baru nyampe ya kan. Ya udah, akhirnya begitu masuk dalam duduk nih. Kita kayak duduk. Ya biasa aja kita duduk, cuman duduknya tuh begini bang. Kalau saya duduk di sini, jadi kayak orang kayak gimana sih bang? Saya duduk, tapi kawan saya samping lagi kawan yang punya rumah, ya ada lagi Pak Ustadznya juga dekat situ bang. Duduk Pak Hajinya, saya bilang dia ini pamit dia pulang. Karena yang punya mobil kebetulan pakai mobil Pak Haji. Gitu. Saya pulang dulu ya, katanya. Oh ya udah malam, udah akhirnya pulang lah sama Pak Haji sama istrinya. Pulang, ngobrol lah di situ. Nah akhirnya saya ngomong begini, ini saya tanya kan gini sebenarnya ada apa nih bang? Gitu saya bilang. Untuk cross check lah ya. Saya cross check. Pas saya duduk tuh bang posisi begitu bang, posisi yang di tengah-tengah. Akhirnya ada apa nih kan? Akhirnya mereka cerita gini bang, jadi kita ini diteror bang. Teror ya, tanya langsung jadi penuh itu bang. Diteror sama sosok makhluk bang, yaitu genderuwo, ada yang bilang tuh perempuan. Termasuk teman kawan saya ini, Bapak. Loh emang kenapa permasalahannya? Saya bilang, emang ada apa? Enggak gini, jadi kita nih sebenarnya sama si ini. Sama si kawan saya cerita ini bang. Jadi gini bang, jadi dia ini bang, dia bilang, ini berurusan sama tetangga saya nih. Hampir semua orang di situ. Yang ada di situ. Yang berurusan sama orang-orang ini siapa? Ini yang tadi, yang nunggu rumah itu. Ini gue nih bang katanya, jadi gue balik ke sini kan orang tua meninggal, sekalian saya mau ngurusin. Jadi selama ini kawan yang tadi, ya. Jadi selama ini nih almarhum bapak saya ini minta kirimin uang buat ada bisnis dibilang sama seseorang, tapi bisnis itu nggak ada bang. Dan saya baru tahu ternyata pas saya balik ke sini, baru cerita yang lain pun sama cerita, cuman dengan bisnis yang berbeda. Sebetulnya penipuan gitu loh. Nah begitu mereka mau klarifikasi ke orang itu lebih galak yang tadi yang nunggu rumah. Nah beda anehnya lagi mereka nurut aja gitu loh saat itu, nurut aja pas balik. Begitu pas balik mereka diteror bang sama sosok makhluk itu, ada yang berubu gitu loh. Tapi dua sosok ini memang yang memang neror mereka ini. Ya udah akhirnya saya bilang waduh, neror ini satu-satu maksudnya satu-satu semuanya bang yang berurusan sama itu orang, satu-satu mereka diteror mereka. Jadi mereka langsung nampakin, jadi sosok makhluk itu langsung nampakin gitu loh. Nggak kenal waktu bang, nggak malam doang. Bisa lagi ada di kamar mandi, yang lagi masak, terang-terangan bang, yang mereka lagi kerja.
Di kantor pun sama, diteror mereka sampai benar-benar mereka nggak berani berurusan sama sekali. Udah biarin aja lah. Akhirnya berhenti sendiri lah saat itu terornya. Gitu kan. Waduh, saya bilang, beri juga saya bilang gitu kan. Jadi nanti saya pikir lagi dah, itu ngobrol panjang bang, intinya ngobrol panjang itu nggak kerasa itu sampai jam 1 malam, jam 1 lah kurang lebih bang. Nah 1 yaudah akhirnya saya pamit pulang bang saat itu. Waduh bang ya, tapi deh kalau gitu dah, sekalian saya nanti mau coba ini dulu, istiqoroh dulu saya bilang. Malaman juga, udah pokoknya bang Fauji nanti tenang aja, langsung kabarin saya ya, nanti biar saya urus surat-surat. Udah akhirnya saya pulang tuh bang sama teman saya, balik ke rumah, saya antar teman kawan saya dulu, kurang lebih jam 1:30 bang, saya nyampe di rumah. Begitu nyampe di rumah 1:30 saya lihat kan, biasanya kan abang saya juga pulangnya malam, tapi saya lihat belum ada saat itu kan. Abang saya kan ojek online. Ojol, iya kan. Gitu saya pulang, orang tua pada tidur, saya masih tinggal sama orang tua. Jadi saya kebiasaan saya sholat tuh begini bang, kan adik saya baru nikah waktu itu. Baru nikah, saya sholat di tempatnya dia. Gitu sekalian saya isya waktu itu kan. Kamar saya pas di sampingnya. Udah akhirnya saya sholat apa semua. Nah akhirnya lagi begini bang, pas baru rakaat pertama itu bang, itu saya ngerasa gini bang, jadi pintunya itu kan nggak full ketutup bang. Gitu. Jadi begitu masuk pintu kamar, tempat tidur, pas di samping tempat tidur itu, jadi pas di samping ini pintu bang. Nah pintu kamar itu nggak ketutup rapat, jadi cuma tutup sedikit doang, jadi ada sela sedikit, agar gang sedikit. Gitu. Nah kita ngerasa gini bang, ada yang bolak-balik di situ bang. Kelihatan di ujung mata maksudnya. Kelihatan di ujung mata. Gitu. Ada yang bolak-balik di situ. Bilang ada. Cuma saya bilang, aduh. Saya berusaha untuk, itu 1:30 bang. Saya konsentrasi. Maksudnya gini, aduh lagi begini, malu saya bilang. Bisa takut gitu kan. Kan dengar cerita kan, oh ya mungkin kita mendengar cerita kalau sholat malam begini gitu. Karena waktu itu mamanya masih sekali istiqoroh saat itu. Udah selesai, begitu selesai bang. Tapi kan ada rasa penasaran, takut tapi penasaran juga bang. Gitu loh, ini siapa gitu, ini ibu saya. Tapi ibu saya biasa jam 3 bang, 3:30 bangun menjelang subuh lah saat itu kan. Ya udah akhirnya saya tidur bang. Saya akhirnya baring-baring di situ, saya belum buka itu pintu bang. Saya ngadep ke pintu. Gitu kan. Sambil ngeliat ke pintu gitu kan, saya lihat. Jadi itu masih bolak-balik gini aja bang, tiba-tiba sosok itu bang berhenti di depan. Di depan pintu, jadi di depan pintunya gini bang, di sela-sela itu langsung kelihatan bang, di tengah-tengah begini dia. Sosok perempuan, itu matanya, itu langsung melotot tuh saya bang, merinding saya kalau. Kebagian sedikit doang, Sedikit, tapi kelihatan banget bang. sedang Langsung begini bang, langsung, jadi bukan mirip bang, langsung berhadapan begini. Bang posisi tiduran. Tiduran begini, saya begini bang, saya ngeliatin. Melihat ke pintu kamar. Pintu kamar itu langsung melotot gitu ke arah saya gitu. Langsung saya, astagfirullahaladzim. Tapi itu sih saya marah juga gitu masih. Siapa ini gitu loh? Ibu saya nggak mungkin, kakak saya belum pulang, gitu kan? Ini ekspresinya marah. Marah, itu melotot ngeliat saya. Perempuan, saya merinding saya. Perempuan bang, tapi pucat. Itu melotot ke arah saya. Itu langsung saya merem, saya langsung respon aja, spontan aja itu bang. Saya ambil ini kan, saya ambil bantal, gitu kan. Langsung sudah jadi aja saat itu kan. Bilang, karena saya begini, langsung lempar aja bang. Bantal langsung ke arah pintu. Wah, kenceng banget sih lempar itu. Langsung itu menghilangnya bukan yang jalan gitu, langsung hilang aja begitu. Hilang begitu bang. Nah nggak lama kemudian bang, ada suara pagar motor kebuka gitu kan. Pagar rumah kebuka. Abang saya itu kan kalau ini kan saya gembok, dia bawa kunci bang, kunci gembok. Kebuka masuk. Saya langsung buka pintu. Kenapa lo pak? Kita proses katanya. Dia bilang, abang saya nanya. Enggak, tadi ada ini. Ada sosok perempuan, saya bilang. Apaan? Ini yang datang abang sini. Abang saya. Gitu. Oh gitu. Kayak gimana? Dia bilang. Perempuan pokoknya. Gue selesai habis sholat, saya bilang gitu kan. Saya bilang sama abang saya kan. Waduh, dia bilang, bentar bos. Dia ke belakang tiba-tiba bang. Gak tahu dia kayak nyamperin, enggak, pokoknya ke belakang keluar aja dia, sebentar doang gitu loh. Nah, saya tangkapannya gini, kayaknya dia lagi ngobrol sama Bang Juna gitu. Gitu bang. Jadi kan dekat rumahnya, dia biasa tuh nongkrong tuh bang sama Bang Juna. Dia juga sama suka nongkrong sama Bang Juna tuh bang. Dia ke belakang, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia balik lagi bang.
balik lagi. Akhirnya saya nungguin juga kan, ngapain nih abang saya ini kan. Dia jadi Oh maksudnya Bang Pos ini keluar rumah? keluar rumah gitu bang, gitu loh, keluar rumah. Habis itu balik nggak lama dia balik lagi gitu. Dia duduk Ke di rumah Bang? dia ke rumah Bang Juna kayaknya sih. Iya karena deket kan. Nggak lama kemudian dia balik. Oh yaudah pos, ntar gue tungguin dia bilang gitu. Bahasanya begitu, ntar gue tungguin katanya. Pos tungguin apaan? Oh yaudahlah saya bilang. Tapi kan akhirnya saya nyambung tuh bang, pikiran itu jangan-jangan yang tadi sama kayak cerita-cerita yang tetangga-tetangganya itu. Ini kamu gitu kan. Apa yang pernah dialami? Apa yang dialami mereka gitu kan. Ini teror ini Ini teror nih. sekarang ke arah Bang Pos ini. Nah betul, karena emang udah. Padahal baru ya? Padahal baru bang di situ. Wah, abang saya nungguin di situ bang di ruang makan, karena kan begitu kamar samping langsung ruang makan, gitu kan. Di meja makan dia nungguin. Oh, udah saya sempat tidur sebentar, saya bangun tiba-tiba kan biasa kalau ibu saya tuh suka ngebangunin kalau misalkan sebelum subuh bang. Bangunin langsung cerita di situ. Jadi kayaknya udah ada percakapan di antara ibu saya sama abang saya ini. Tadi siapa pos kata ibu saya itu kan. Gak tau mah kayaknya lihat soal. Kata abang saya bilang udah nggak usah diterusin gitu. Abang saya ngomong begitu kan. Jadi abang saya itu gini bang, abang saya tuh duduk bang di meja makan situ. Gitu loh, kayaknya dia kayak nggak tahu, kayak nungguin atau gimana, saya nggak ngerti. Emang dia nggak tahu dah saat itu. Setahu saya kan gini bang, setahu saya tuh abang saya tuh agak sedikit ikut gitu. Tapi semenjak sering deket gitu loh sama Bang Juna ini kan, ya mungkin sedikit banyak lah. Kan saya pernah cerita bang sebelumnya, mungkin dia juga pernah juga gitu loh ikut Bang Juna juga waktu itu beberapa kali. Ya udah, akhirnya saya bilang ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa. Selesai udah berangkat lah saya ke kantor bang. Pagi-pagi gitu kan, nah, biasa lah, kegiatan seperti biasa gitu kan. Jadi pas paginya berangkat lah nih Bang. Nah berangkat. Jadi kejadiannya cuma itu doang itu. Kejadian itu doang saat itu ya kan, saya pikir oh yaudahlah sebenarnya. Begitu pas di kantor bang, nah ini nih bang, ada lagi. Jadi kan kan di terminal bang, kalau misalkan di bandara itu kan terminal 1A, 1B ya kan, terminal 1 tapi ada A, B, C. Nah terminal B ini workshop bang. Waktu itu workshop itu jadi jarang, jadi tempat kita nyervis atau apa gitu kan. Ruangan juga agak besar, aktivitas. Ada beberapa sekat-sekat gitu bang. Dan memang kan karena agak ke dalam bang ruangan itu. Jadi kalau malam itu biasanya ada cerita-cerita karena itu ruangan udah lama nggak dipakai, gitu kan. Jadi ada cerita-cerita agak horor di situ gitu, yang ngeliatin gitu loh kan. Ya udah. Nah waktu itu ada kejadian aneh juga bang. Jadi saya merasa kayak diperhatiin bang. Pintu gerak sendiri. Yang kan ada tempat sampah bang di ujung pintu itu, tempat sampah itu bang kayak saya pikir di ruangannya Bang Pos ini. di ruangan saya bang. Dan waktu itu saya posisi sendiri, merinding juga saya tuh. Cuma kan pikir mungkin emang horor. Pas kebetulan memang saya yang nemuin saat itu yang kejadian. Sebenarnya ceritanya udah sering ada gitu kak. Itu Bang Pos ini ngerasain di situ ya kan, ngerasain di situ. Nah ya itu yang pintu kebuka ya kan, yang suara berisik di belakang. Saya pikir mungkin tikus sekali kan. Udah saat itu cuma gitu doang bang, gitu kan. Besoknya lagi ya kan. Nah saya kan suka nginep bang, nginep di kantor. Dan kantor biasanya saya di situ karena ada sofa bang. Nggak pulang, ada sofa, di belakang itu langsung ada pintu itu belakangnya ruang server, gitu kan, ruang server. Nah pas jadi gini bang, pas lagi saya sholat biasa tuh kan isya bang. Pas isya itu bang, itu pas saya sholat bang, itu ada kelabang bang, muterin aja saya bang. Kelabang muterin saya, ada kelabang. Muterin sajadah bang. Nggak ngerti saya maksudnya apa gitu. Muterin, begini saya. Tapi kan saya takut bang, namanya kelabang. Gitu loh, nggak aja kita orang kelabang. Dan kelabangnya lumayan besar bang, maksudnya nggak kecil banget, lumayan besar bang, ada setengah jari inilah. Muterin aja dia kelabang. Dia bilang, waduh kalau misalkan ini bahaya nih, saya bilang, atau masuk ke sini kan. Ganggu aja nih saya bilang, konsentrasi kan. Aduh saya bilang. Tapi selesai sholat udah, nggak ada itu kelabangnya. Saya nggak ngerti tuh. Nah, akhirnya kan biasa saya suka kontrol tuh bang ke gate, area gate. Gate itu kan bawah, kalau di bandara itu ke area gate itu di bawah itu ada kayak taman bang. Taman tuh pohon-pohon besar. Di atasnya kan gate, tempat orang mau naik pesawat kan. Itu kan saya jalan di situ bang, itu kan saya lihat nih bang. Itu posisi sekitar jam sebelum saya pulang, itu jam 10-an itu. Saya lihat ada orang bang. Di taman tadi? Di taman itu, jadi orang itu ngeliatin cuma ke atas doang. Ke atas pohon. Orang bener? Orang bener. Ngeliat ke atas pohon? Nggak tahu itu orang bener atau nggak, sama kan nggak mungkin taman. Itu kan juga bukan public area, cuma hiasan doang gitu bang. Saya lihat ke kanan gitu kan, dia ngeliatin ke atas aja. Saya foto, ceklek. Nanti nih ada orang kok, malam-malam saya kirim ke grup. Nggak ada sosok siapa-siapa.
Di hasil fotonya nggak ada. Hasil foto, tapi itu perempuan. Orang itu bang. Tapi nggak ada fotonya. Iya. Nggak ada ininya, nggak ada. Saya foto ini nggak ada. Mereka ngapa foto apaan sih lo katanya gitu. Gitu, foto apaan sih? Dia bilang. Foto nggak ada. Tapi nah, begitu saya foto saya jalan, dia ngeliatin begini bang. Wow. Tadi Sosok tadi saya lari. yang tukang pose habis foto, Foto ya. kirim Dia lihat. dia ngeliat tukang pose. Ngeliat. Dan saya kan pakai kacamata bang. Waduh itu. Dan itu orang panjang bang. Lari udah. Tapi fix itu bukan orang itu. Bukan orang, nggak mungkin orang. Jadi anehnya begini itu orang. Jadi pakai seperti biasa lah gambaran gitu bang ya. Perempuan rambut panjang. Cuman dia ininya warnanya lebih kepada putihnya putih yang kusam gitu loh bang. Gitu loh, putih yang kusam. Ini udah fix banget itu. Udah fix banget, udah saya lari aja itu. Saya sempat mikir apa ini sosok yang sama gitu kan. Yang mengganggu waktu itu, yang teror waktu itu kan. Yang mengganggu lah saat itu. Saya nggak tahu itu teror, pokoknya intinya mengganggu banget lah. Ya kan besoknya lagi sama kejadian, maksudnya yang suara ini. Gitu kan. Nah, seminggu kemudian bang. Nah, ini sebenarnya puncak. Jadi puncaknya jadi gini. Pas saya saking capek gitu bang ya. Dari sekian banyak teror, Teror ya. ini puncak dari teror. Ini puncak dari teror gitu loh. Jadi puncak dari teror. Jadi ini saya ada mimpi bang saya sebenarnya di situ. Gitu loh. Saya ada mimpi. Saya ada di rumah. Jadi rumah itu saya nggak tahu tuh di mana itu bang rumah itu. Tapi itu kosong itu rumah kosong. Ya istilahnya gini bang. Jendela pun nggak ada. Jadi cuma ada kusen doang. Jadi kayak rumah itu kayak rumah udah lama terbengkalai bang di situ bang. Rumah terbengkalai. Itu saya kalau ingat merinding. Tapi saya nggak ketemu apa di situ. Cuman udah kayaknya tuh rumah tuh udah lama banget tinggal. Kayak rumah-rumah yang udah sekian puluh tahun nggak ditempatin. Gitu loh. Dan itu rumah tuh benar-benar gelap. Gelap itu. Pasti dalam mimpinya Malam. Aduh, ini ngeri juga gitu saya kan mimpi apaan? Udah, bangun lah. Jadi mimpinya cuma itu doang. Cuma itu aja bang. Itu rumah. Tapi berkesan banget bang. Merinding saya. Aneh. Saya bangun tuh. Pas banget azan subuh. Saya bangun. Gitu kan. Begitu saya bangun bang. Udah tuh biasa tuh kan. Saya kan suka mus gitu bang. Masuk gitu kan. Biasa kan. Kamar mandi lah saya tuh bang. Sebelum ini kan soal. Udah biasa juga karena saya mandi juga bang. Langsung mandi. Itu begitu pas saya lihat bang. Saya tuh biru semua bang. Birunya tuh lebih kata biru kayak gimana sih bang, kayak darah mau mati gitu loh bang, kayak darah mati. Kalau misalnya kayak ketok apa kejepit. Paha ini bang, dua-duanya ini biru. Wah. Biru bang di situ. Wah, apa nih saya bilang nih? Tiba-tiba begini, apa saya kecapean gitu kan? Karena kan biasanya saya banyak jalan gitu bang kalau di kantor itu. Kita kemana, kantor terminal, cuman nggak biasanya kayak begini bang. Gitu loh. Kenapa biru? Saya bilang, ya udah akhirnya udah sih mandi udah. Tapi kok perasaan jadi kayak, kenapa ini ya? Bilang kan. Ini waktu pas bangun posisi sadar kalau ternyata pas bangun posisi ini biru nih. Ini panik gak nih bang? Kok panik bang? Panik ini kenapa nih, penyakit atau apa? Karena ini birunya nggak normal gitu bang, gede bang birunya. Biru bang dua-duanya. Full bang, kanan kiri. Sampai kaki? Oh enggak, sampai sini bang. Yang kurang lebih sampai sini lah. Sampai batas dengkul lah situ bang. Kenapa saya bilang nih? Itu loh, pas saya kecapean nggak mungkin juga. Nggak pernah saya ngalamin kayak begini gitu kan. Udah lah saya waktu di kantor. Nah pas di kantor bang, ketemu lagi bang, diteror lagi. Sama itu perempuan. Kali ini udah, maksudnya gini. Dia datang, maksudnya gini bang, dia lebih kepada gini. Biasa bang, sekitar jam-jam. Sebenarnya saya pulangnya sebelum maghrib bang, gitu. Ya sebelum maghrib. Cuma kebiasaan saya tuh suka lembur agak lama gitu. Pulang jam 9, jam 10 gitu kan. Kan macet bang, perjalanan pulang gitu. Dari macet gitu loh. Cuma sekarang waktu itu nggak tenang saat itu, gitu loh. Nggak tenang dan. Nah pas saya mau balik itu bang, posisi saya mau balik kan biasa itu di terminal saya juga hantu dia. Gitu bang, saya dengar suara bang, gitu loh. Di ruangan itu bang, di ruangan itu. Udah akhirnya saya mau nyamperin bang, ke belakang itu ruangan. Nah di atas saya bang ada suara kayak suara ngelangkah bang, krek, bisa merinding. Nah di pojokan ruangan server itu ada itu biasa gitu, ada plafon biasa kan kalau mau ngecek kabel. Ventilasi yang kebu bisa dibuka bang, plafon itu. Gitu bang, plafon bisa dibuka.
Pas di belakang begitu, saya masuk bang. Terus saya bilang ada suara, ini kucing atau bukan? Tapi kayak suara langkah kaki bang. Suara langkah kaki. Itu kan. Pas saya lihat, itu bang. Posisi. Ada yang turun. Dari atas itu apa di depan saya. Itu sosok tadi. Sosok tadi turun dari atas. Turunnya begini bang. Tuh. Perempuan. Saya bilang, Bang posisi sendiri. Saya bilang, udah nggak beres nih bilang. Oh udah nih saya bilang. Nggak bisa begini terus saya bilang. Itu sosok itu sama nggak sama yang Bang Posi lihat di taman? Sama. Yang di taman sama yang pertama kali. Udah saya bilang. Udah. Tapi yang di rumah beda. Sama. Iya. Dia juga bang. Udah saya cuma satu saat itu. Oh, kaget saya bang. Tapi benar diikutin ya? Diikutin. Kemana aja sih diikutin. Udah ini belum selesai gitu kan, itu udah turun, udah saya udah agak Nah akhirnya begitu saya buka pintu ya kan, kok saya takut. Jadi model pintunya tuh gini bang, pintu ruangan server tuh kan. Jadi pintu kaca, jadi pintu yang model saya lihat tuh yang kayak besi gitu bang. Yang dibuka begitu. Saya buka begitu kan, keburu-buru kan. Saya buka begini, begitu saya lari gitu kan. Kayak ketahan begitu, saya pikir apa, ternyata nyangkut. Astaga. Saking takutnya saya. Gitu. Nyangkut. Sampai robek bang. Jaket saya tuh. Panik. Saking paniknya jaket kulit. Robek. Masih ada tuh. Jaketnya. Saya sisanya. Oh robek itu jaket. Saya lari. Terus kaki Bang Posi? Nah. Itu belum bang. Terakhir saya cek belum. Belum. Waktu pas saya cek, waktu pas ambil air wudhu itu kan saya sekali mau cek kan di kamar mandi. Saya cek toilet bandara itu kan. Dekat ruangan. Akhirnya cuma saya pikiran satu. Udahlah. Saya mau coba tanya nih sama Bang Juna. Oh. Saya kan pernah ngikut juga bang. Gitu loh yang saya cerita itu terakhir video. Saya mau tanya lah sama dia gitu loh. Ini kenapa ini, ada apa ini gitu kan. Kira sosok Bang Juna juga. Oh Bang Juna juga ada tuh. Tempat Nah, bertanya lah di situ. Yang lebih paham lah gitu bang. Saya juga nggak mau terlalu mikir panjang. Walaupun ada kepikiran ke sana, saya berusaha untuk berpikiran positif aja. Jangan sampai salah persepsi. Jangan salah persepsi, kan jatuhnya nanti awalnya jadi fitnah. Benar. Gitu kan. Ya udah akhirnya pulang saya pulang. Cuma saya bilang ngapain pulang jam segini, tumben-tumbenan lo bang, katanya dia bilang kan. Nggak biasa. Yang shift siang itu kan. Karena saya waktu itu memang masuk office hour. Enggak dah, aduh, nggak tahu lagi pengen pulang aja, lagi nggak enak nih badan. Tumben dia bilang kan, biasanya lo setan bandara gitu. Sebenarnya kan begitu saya bang di kantor. Karena kerjanya workaholic lah, iya workaholic gitu kan. Gila kerja. Waktu lagi. Nggak ingat waktu bang, lebih sering nginep di sana, gila kan. Ya udah saya pulang buru-buru dah tuh bang. Pulang ke rumah. Begitu pulang, langsung saya samperin ke rumah belakang. Nah, Bang Juna. Ada Bang Juna. Pas lagi ada di rumah Bang Juna. Alhamdulillah ada. Udah akhir cerita saya belum balik ke rumah lagi kan. Kenapa lu katanya gitu. Kalau kayak itu amat gitu kan. Ada sesuatu. Dia kayaknya tahu nih bang gitu loh. Dia kayaknya tahu nih kan ada apa nih. Enggak, saya cerita bang. Jadi gini bang. Dari awal kronologisnya begini. Dia sih senyum aja. Seperti biasa, gayalnya, stylenya dia gitu kan. Kayak sesuatu hal yang menurut kita besar, dia menurut dia biasalah. Mungkin lebih kepada kita berpikir positif aja, gitu loh. Nggak terlalu ini. Cuma bilang ya udah, gini aja katanya. Situ punya Tuhan kan, gitu biasa. Iya bang, ada agama, ada keyakinan gitu kan. Ya udah, minta perlindungan aja, gitu. Dengan keyakinan, ada sedikit pemahaman gitu. Kemantapan kita ya. Iya, kemantapan kita aja. Hati kita. Itu. Soalnya saya kalau mau minta sesuatu tuh sama Bang Juna ini nggak enak juga bang, gitu loh. Saya pikir konseling sebenarnya. Sebenarnya konseling gitu loh. Cuman mungkin dipikir kalau Bang Juna gini ngelihat orang juga. Udah, situ kan punya Tuhan. Lu kan punya Tuhan. Iya kan, lu punya Allah gitu kan. Sholat, apa misalnya. Zikir tengah malam. Nah, zikir tengah malam. Bayar apa gitu kan. Tadinya kan saya pikir begini. Oke bang, Fukia kayak apa gitu kan. Saya belum cerita nih bang soal begini. Soal yang paha ini belum. Dia cuma gitu doang gitu loh. Jadi ya lebih kepada situ aja. Mohon perlindungan. Dia bilang kan. Jadi bacanya apa nih bang? Oh udah Qul Falaq An Nas gitu. Qul Falaq An Nas saja dia bilang. Banyak istighfar. Mohon perlindungan. Pamungkas lah istilahnya mau begitu. Dengan keyakinan. Itu loh di situ. Jalan bang. Ya udah akhirnya saya jalan pulang.
gitu kan. Udah biasa saya mandi, saya lihat tuh masih ada nih kan. Cuman karena Bang Yunda udah ngomong begitu, seperti biasa, karena saya pernah ikut, jadi itu menambah lagi sebenarnya Bang, menambah keyakinan juga di situ. Ya udah, akhirnya biasa kan. Malamnya itu udah saya lebih banyak, itu aja lebih banyak mohon perlindungan, ya baca itu aja. Bacanya sih nggak banyak, cuma lebih banyak saya istighfar aja di situ. Sama mohon petunjuk ya Allah gimana maksudnya soal rumah, ya kan. Sebenarnya hati meragu, gitu loh. Mau beli atau Mau beli atau enggak, lebih kepada bukan soal itu, entah itu ada kemungkinan bahwa itu rumah begitu Bang, ada masalah, tapi lebih kepada khawatirnya nanti apa yang saya putuskan itu malah nanti ke depannya jadi bencana gitu loh di situ. Toh juga saya juga belum cerita banyak sama orang tua saya di situ. Ya udah, biasa akhirnya saya ketiduran Bang. Di atas sejadah saya ketiduran aja. Mungkin saking ininya ya, ketiduran, capek gitu. Itu bangun, itu pas biasa azan subuh. Azan subuh saya bangun, gitu kan. Ya udah, saya belum kepikiran ini sama sekali Bang yang tadi biru. Biasa saya ke kamar mandi, ya kan. Kamar mandi biasa langsung mandi gitu kan. Waktu itu memang pas masuk juga pagi kan. Saya mandi, pas saya buka, saya lihat nggak ada udah. Udah nggak ada Bang. itu langsung hilang semuanya. Udah hilang, nggak ada bekas sama sekali Bang. Udah. Tapi di sini ini aneh lagi nggak? Aneh Bang. Langsung. Di sini paham nggak? Langsung paham Bang. Langsung paham. Langsung paham. Langsung paham saya. Udah, langsung paham. Gitu. Kalau intinya kan gini, lebih kepada membentengi. Kalau Bang Yunda bilang membentengi. Gitu. Dari hal-hal yang gitu. Nggak ada sama sekali Bang. Semuanya alhamdulillah nggak ada. Tapi langsung ke arah sana, wah udah bener fix. Gitu. Udah selesai. Udah. Gitu loh. Dan gak lama kemudian, pas di kantor saya langsung telepon teman saya. Kabarin. Teman yang pos ini. Iya, teman saya. Satu kantor. Saya bilang, saya kabarin, tolong sampein aja kayaknya nggak jadi deh. Takut khawatirnya nanti dia urus sama saya. Sekarang untuk Tidak membeli. Baru niat aja udah kayak gitu. Udah gitu. Cuman saya lebih kepada bahasa bukan karena kasusnya, tapi lebih kepada keselamatan diri aja. Itu jadi lebih kepada ya gitu aja. Terus juga saya bilang kan, tentu kayaknya kalau biayanya belum ini nggak enak juga. Rupanya masih alasan yang paling logis lah gitu loh, yang paling bisa diterima, nggak menyakiti hati. Nah, nggak menyakiti hati. Perasaan ya. Nggak menyinggung perasaan, betul. Itu kan dia juga nanti kan sebentar lagi mau balik ke Norwegia saat itu dia. Ya udah nanti deh sampein deh. Beneran nih nggak jadi ya. Jadi itu cerita yang ini Bang Pusi. Itu cerita itu Pak. Dan memang nggak pernah lagi sampai sekarang. Tapi setelah itu nggak ada gangguan. Nggak pernah ada gangguan. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya cerita Bang Pusi ini fix karena emang orang itu nggak setuju kalau rumah orang yang nunggu ya maksudnya nggak setuju kalau misalkan rumah ini dijual gitu. Iya. Nah kebetulan yang ingin membeli Bang Pusi, sehingga kira teror itu diarahkan ke Bang Pusi. Iya betul. Itu udah seminggu, jadi ya 7 hari itu udah benar-benar. Dari hari pertama Bang Pusi ke Bogor maksudnya? Iya ke Bogor. Itu dalam jangka waktu seminggu itu? Jam-jam seminggu. Full. Setiap hari. Diteror. Tapi ya tapi ya sampai akhirnya itu yang saya biru dia munculin langsung di depan. Nggak pakai yang segitu aja udah. Ada cerita juga begini Bang, ternyata akhirnya kan saya ada penasaran Bang di situ. Saya tanya lah sama kawan saya ini kan. Pertama saya tanya gini, kawan saya ini, itu udah balik ke sana? Enggak langsung Bang saat itu. Ke Norwegia. Udah Bang katanya. Terus gimana rumah? Nggak jadi dijual. Tapi akhirnya dipakai sama teman-teman. Jadi ada. Maksudnya teman-teman siapa? Teman-temannya dia di sana. Oh. Gitu loh. Jadi yang nempatin rumah ini akhirnya pergi juga. Gitu pergi juga dan gini Bang, ternyata saya nggak tahu gimana ini ya. Jadi pergi juga dan nggak pernah terjadi apa-apa. Setelah itu Bang. Nggak ngerti juga sih waktu itu kan. Nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi pakai aja anak-anak buat sekedar gini Bang, ngumpul. Gitu kan. Yang nggak punya rumah nih ada.
Ya kan ngumpul aja di situ. Jadi memang mereka tempatin tuh sebagai tempat nongkrong aja gitu bang. Nongkrong kalau ada pengajian, kan suka ada pengajian tuh bang mereka tuh, gitu loh pengajian nanti di situ anak-anak muda, gitu loh anak-anak muda. Tapi anak mudanya juga istilahnya gini bang, itu bukan anak muda yang kayak, jadi gini yang dulunya tuh pernah begitulah dunia begitu loh bang. Oh gitu. Ya, Lebih kepada yang ini kayak hmm, homestay atau ya homestay gitu loh. lebih ke agamais. Tapi lebih ke agamais. Jadi rumah itu dirawat. Itu lebih Gitu. bermanfaat. Lebih bermanfaat betul. Jadi akhirnya lebih berfungsi di situ. Gitu loh. Dan si yang nunggu ini nih, ini dia udah nggak di situ. Dan saya tanya gini, ini sebenarnya ini siapa sih dia gitu loh kan? Ya udah kita ketemu aja bang ntar malam, gitu kan. Nanti lu, abang ini aja mampir ke tempat saya, dibilang kan, ke rumahnya dibilang. Iya nonton sih. Saya selalu nanyain sosok si ini nih. Oh ya udah nanti. Ya udah akhirnya pas pulang itu saya mampir ke rumahnya bang. Ya bikin kopi santai. Jadi rumahnya itu kan apa ya? Oh, kalau buat nongkrong enak banget bang. Cuman gelap gitu. Lampunya juga masih lampu bohlam gitu kan. Langsung kebun depannya kan. Udah, situ baru cerita gini. Jadi gini bang, dibilang ini sosok si Anu ini, yang nungguin ini, yang bermasalah dengan orang-orang situ, kampung situ. Jadi dia punya kebiasaan gini bang, dia ada ritual katanya gitu. Malam-malam tertentu dia suka ritual. Ada makam keramat bang, daerah Bogor. Gitu. Apa namanya? Orangnya praktisi maksudnya begitu. Tidak tahu ya, mungkin praktisi bang. Karena dia punya ya kalau pakai ritual kan apalagi ke makam keramat ya mas. Makam keramat sebutannya. Gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang begitu bang, dukun. Nah, terus itu yang saya tanya lagi itu kan ya, kaget juga saya bilang, waduh, berurusan sama beginian saya bilang. Untung aja bang Posi, maksudnya kalau sholat istiqoroh kali ya. Ya mungkin di situ bang. Ditetapin hatinya. Iya, tetapin hati saat itu. Bukan menolak maksudnya untuk memilih tidak. Iya, memilih tidak. Gitu. Sampai benar-benar yakin, wah tidak gitu. Kan, pertama juga kan karena rasa nggak enak juga kan. Gitu. Ya udah, karena satu sisi kan, aduh ini kemudahan nggak apa, cuman kok begini gitu. Saya pikir udahlah nggak inilah. Saya udah nggak mau terlalu. Kirain saat itu kan, saya bilang, terus itu benar ibunya saya bilang. Ya, itu ibunya, dibilang benar. Yang tua iya, emang dia cuma berdua. Emang dia asli mana sih? Saya bilang. Itu orang saya tanya gitu kan. Mungkin agak sedikit kesal juga awalnya saya bilang. Emang orang mana sih itu? Itu bang tuh orang Bayoran bang tadi. Dia tinggal di Bayoran. Oh. Gitu. Dia ngontrak dibilang sama ibunya berdua. Oh ibu sakit ya. Saya sempat ada pikiran jangan. Ibunya tuh ya nggak tahu juga saya waktu itu. Cuma astagfirullahaladzim saya bilang. Aduh jangan pikiran gitu lah. Oh jadi dia ini saya bilang bahasanya apa ya? Praktisi lah dukun gitu loh. Dia pakai cara-cara itu. Oh, saya bilang. Nah, saya bilang waduh. Ya berarti nggak salah juga waktu itu marah saya tanya. Saya bilang segini. Oh. Akhirnya tanya lo kenapa? Ya, cerita lah itu. Kejadian itu kaget juga. Dia lu gak cerita ke gue bang katanya gitu. Kaget. Ya lu juga gak cerita ke gue soal begitu. Iya kan. Wah ketawa dia. Oh, lu ngumpetin. Iya kenapa lu yang ngambil? Iya lah gue juga takut katanya gitu. Udah tahu dia. Lu terus gimana? Lu bisa gini? Enggak gue. Ini aja. Masih ada lah. Ada kawan. Saya bilang. Ada kawan saya itu udah saya abang sendiri. Itu loh. Udah. Pengaruhnya hilang. Oh bisa hilang iya. Oh, dia sedikit penasaran, cuma saya nggak mau terlalu nggak mau terlalu ke arah sana. Lebih positif aja saat itu. Cuma saya bilang aduh udah cukup lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti pas dari jerat ya. Pas dari jerat. Jerat lah gitu. Itu jerat bang. Oh iya jerat itu bang benar. Yang teror yang apa. Dukun nih. Ya jerat dukun. Aduh urusan begini lagi saya bilang. Tapi emang udah kalau saya ingat itu waktu itu bang. Jadi kira kalau misalkan seandainya ditawarin lagi mau? Apa itu? Rumahnya? Oh sekarang ya mau ya. Sekarang mau ya? Mau sekarang. Udah berubah fungsi. Ya lebih positif lah. Vibe-nya lebih positif lah. Lebih positif, bener. Beda dengan waktu pas saya terakhir ke sana itu bang. Ternyata mereka juga pada ini juga ya. Udahlah. Udah. Amazing. Luar biasa, aduh. Tapi saya nggak kebayang dulu itu kalau misalkan. Kayak film-film horor itu masih kayak. Nah itu. Begitu dengar cerita Bang Sosi tadi itu. Walah. Saya di posisi Bang Sosi mungkin bukan saya buka pintunya saya rapat. Oh iya.
Saking takutnya. Iya. Ya, ya macam-macam sih sama orang emang ya. Maksudnya reaksi gitu ya. Loteng, Di loteng, ya. turun di depan, Tiba-tiba turun. depan mata kita itu Nah, maksudnya kereta persis ke depan ini jarak paling berapa meter doang bang. Ini kan ruang share. Ini lembaga face to face. Yang tadinya cuma begitu, yang saya lewat taman dia begini ngeliat terus tiba-tiba nengok. ini saya tuh Ya kan ini ya udah sendiri posisi, udah ngelewatin saya beberapa pintu dulu. dengan sisa-sisa keberanian Beranian, akhirnya saya kabur ke belakang, saya buka, kabur rasanya. kabur nyangkut. Saya pikir ditahan saya, sampai robek jaketnya, jaket kulit. Ya ampun, sini kan. Aduh, saya gitu kalau udah begitu. Ini mungkin saya sih nggak pernah ngalamin, belum pernah Iya. ngalamin kayak gitu. Hmm. Bukan saya skeptis gitu. Mungkin belum pernah gitu. Belum pernah nemuin ya. Jangan sampai ya. Kalau host sampai nungguin saya nggak pengen jadi host. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nih. Mungkin juga teman-teman ini nggak tahu ya apa punya cerita yang sama. Kagak, host ini menarik juga nih. Teman boleh nih share ke kita nih ya, mungkin kisah-kisahnya yang bisa dibawa di sini. Jadi nih, Bang Pos ini menurut semoga nih, yang lebihnya kalau misalkan ada sesuatu ditawarkan, aku tahu dulu kali ya. Ya, cari tahu dulu. History lah ini. History betul, history. Dijual terlalu murah. Nah, iya betul. Apa Agak terburu-buru, benar. ternyata menyimpan suatu cerita. Di belakangnya. Ternyata ceritanya Nah, itu udah yang, waduh, bagus nih, bagus. nggak jadi. Bagusnya nggak jadi. Udah banyak anehan lah semenjak dari pertama. Lebih banyak berhati-hati. Ya, betul. Sampai perkara yang kelihatannya mudah atau gampang. Jadi malah ya. Oke. Ses. Ya, sama-sama. Tapi masih mau cerita lagi nih? Masih ada lagi nih? Masih ada bang, itu yang waktu saya kemarin sempat janji bang ya, masih ada saya cerita sama Gina juga bang. Saya penasaran ya sama Bang Juna. Iya. Tapi Bang Juna nih, enggak buat tampil mau dia? Waduh, saya nggak tahu deh. Ya Nggak mau dia. kayaknya nggak mau itu bang, karena dia orangnya juga nggak mau susah sih bang ya, gitu loh. Mungkin Si orang-orang yang ada orang yang bisa, tapi nggak mau tampil lah gitu loh. Mungkin lebih nggak mau yang supaya aduh jangan dah gitu loh. Behind ya apa? Atau di kamera. Behind the kamera lah, atau mungkin ya back office lah kalau di kantor mah begitu. Tapi nggak mau di apa sih. Walaupun orangnya sebenarnya mah dia mah orangnya juga nggak kaku nggak apa nggak. Santai orangnya. Oke. Ya. Teman-teman lebay ini cerita sudah diselesaikan oleh Bang Posi. Semoga apa yang telah disahkan menjadikan satu pelajaran buat kita semua dalam menentukan pilihan. Jangan sampai pilihan yang kita ambil berbuah petaka. Seperti biasa, gue cuma bisa berpesan buat teman-teman selalu berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang. Kata dari gua Dayul, Fauzi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.